Bermusik bisa di mana saja, ruang sempit tak jadi kendala. Berkarya tanpa batas usia, bisa di musik, Musikama. Hanya di musik, Musikama. Sekarang kita ke tahap cara merekam instrumen atau vokalnya. Teman-teman klik kanan di bagian sini. Di sini ada banyak pilihan. Teman-teman pilih add track yang paling atas ini. Lalu di bagian ini pilih mono dan OK. Kenapa pilih mono? Karena rata-rata instrumen dan vokal itu output suaranya hanya dari satu sumber, termasuk suara manusia. Itu juga mono. Dan input pada soundcard pun juga rata-rata mono. Penjelasan ringannya sih seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau merekam instrumen menggunakan keyboard atau drum elektrik, lebih baik teman-teman merekam dengan cara MIDI atau sambung kabelnya melalui port USB ke komputer langsung, bukan lewat soundcard. Dan nanti pilih yang add instrumen ini. Karena drum elektrik atau keyboard sumbernya stereo. Untuk cara merekamnya saya pernah buatkan videonya. Nanti teman-teman bisa lihat video lama saya yang cara merekam drum elektrik ke PC. Atau nanti bisa lihat link yang ada di deskripsi. Oke, setelah kita pilih add track tadi, kita ganti namanya dulu di sini. Klik 2 kali. Misalnya ini saya mau merekam gitar akustik dulu ya, buat guide lagu atau kerangka lagu. Di sini saya kasih nama guide song. Lalu teman-teman sambungkan gitarnya ke soundcard pakai kabel jack gitar atau jack Akai mono 6,5 mili. Kalau teman-teman yang pakai soundcard internal, itu kan lubang jacknya kecil ya. Jadi teman-teman harus pakai jack sambungan 6,5 mili ke 3,5 mili seperti ini. Lalu klik logo mic ini, jadi warna kuning, biar suara gitarnya keluar. Kalau logo ini nggak dinyalakan, nggak akan keluar suaranya. Oh ya, untuk soundcard yang saya pakai ini kan 2 channel. Dan ini tadi saya sambungkan gitarnya ke input channel 2. Jadi di sini saya harus ganti juga inputnya ke sebelah kanan atau right. Harus disamakan ini. Kalau pakai yang channel 1 berarti nanti pilihnya yang kiri atau left. Kalau nggak disamakan suaranya nanti nggak akan masuk. Jadi kalau teman-teman nanti masuk sambung instrumen dan suaranya nggak keluar, coba teman-teman cek yang bagian inputnya ini. Barangkali kebalik posisinya. Dan logo mic ini juga harus kuning ya, biar keluar suaranya. Untuk output audionya stereo. Nah, ini sudah keluar suara gitarnya nih. Sudah siap untuk merekam. Oh ya, sebelum merekam kita harus tentukan juga tempo ketukannya. Ini ada kotak memanjang ini. Kita atur temponya di sini. Yang ini untuk menyalakan metronomnya. Ini untuk menentukan ketukan temponya. Teman-teman klik track ini. Lalu temukan sendiri tempo lagunya. Kalau saya biasanya saya nyalakan dulu metronomnya. Dan saya play. Sambil mengira-ngira tempo lagunya. Sepertinya lagu yang saya mau buat ini sudah pas di tempo 120 ini.
Untuk beat atau biramanya ini sudah benar 4/4. Umumnya sih rata-rata lagu 4/4. Atau teman-teman juga bisa ganti juga di sini nanti. Sebagai contohnya, ini saya mau buat project lagu full musik band. Ala-ala jingle band. Judulnya jingle musik kamar. Sebenarnya sudah pernah saya buat ini lagunya dulu. Buat channel lama saya. Namun file mentah rekamannya sudah hilang. Dan ini sekalian saya mau buat ulang lagi. Sekalian buat contoh. Oke, ini saya akan mulai merekam. Ini logo record harus aktif ya. Untuk merekam, teman-teman bisa klik logo ini atau bisa tekan tombol bintang pada keyboard. Kalau saya sih lebih sukanya pakai tombol bintang ini. Oke, saya mulai rekam sekarang. Untuk mendengarkan hasil rekaman, matikan dulu logo mic ini. Untuk memutar hasilnya, klik logo play yang ini, atau bisa klik tombol spasi pada keyboard komputer. Setelah gitar guide sudah kita rekam, selanjutnya kita rekam vokal guide. Caranya sama seperti tadi. Klik kanan di sini dan pilih track audio. Untuk tag vokal, saya pakai channel input 1 pada soundcard. Jadi di setting inputnya saya setting di kiri. Sebenarnya untuk membuat guide lagu itu bebas caranya. Bisa merekam gitar dan vokal langsung secara bersamaan. Bisa juga terpisah seperti yang saya lakukan ini. Bisa juga pakai piano dan vokal. Terserah, karena nanti setelah semua instrumen sudah direkam dan sudah menjadi satuan musik dan lagu, guide gitar sama vokal ini sudah tidak terpakai dan kita hapus ini nantinya. Bermain musik, bernyanyi dan berkarya, ciptakan nada-nada imajimu. Tak punya pentas, tak jadi masalah. Jangan berhenti, teruslah berkarya. Bermusik bisa di mana saja, ruang sempit tak jadi kendala. Berkarya tanpa batas usia, bisa di musik, musik kamar. Hanya di musik, musik kamar. Ciptakan nada-nada yang indah,
Bermain musik, bernyanyi dan berkarya, ciptakan nada-nada imajimu. Tak punya pentas, tak jadi masalah. Jangan berhenti, teruslah berkarya. Nah, ini sudah jadi kerangka lagunya. Kita tinggal lanjutkan ke tahap perekaman semua instrumen utamanya. Kalau saya, biasanya setelah buat get lagu ini, selanjutnya yang saya rekam itu pertama kali adalah instrumen drum. Dan di sini saya akan merekam instrumen drum menggunakan drum elektrik dengan jalur USB MIDI. Jadi untuk merekam drum elektrik, saya tidak menggunakan soundcard, tapi langsung ke port USB dari drum elektriknya ke USB komputer. Untuk caranya saya sudah pernah buat videonya ini. Judulnya cara merekam drum elektrik di PC. Teman-teman bisa lihat link yang ada di deskripsi. Jadi saya tidak menjelaskan lagi caranya di sini agar tidak makin panjang durasinya. Dan buat teman-teman yang nggak punya drum atau drum elektrik, teman-teman bisa menggambar drum tracknya di aplikasi ini. Tapi untuk caranya menggambar, nanti saya juga buatkan sendiri videonya. Jadi di sini saya contohkan langsung merekam pakai drum elektrik saja, karena prosesnya sama-sama lama. Oke, di sini saya merekam drum menggunakan drum elektrik Yamaha DTX 452K. Untuk VST suara drumnya, saya pakai VST bawaan dari aplikasi Cubase-nya, namanya Groove Algen One. Jadi sound dari rekaman drumnya ini enggak pakai simulator dari drum elektriknya, melainkan dari VST aplikasi Cubase-nya. Untuk tahap merekam drum ini yang paling susah dan paling banyak memakan waktu saat recording. Saya juga track drumnya mainnya yang biasa-biasa saja, nggak ada yang ribet mainnya. Karena kendala yang pasti dialami saat track drum itu sambil dengerin tempo yang tiba-tiba nggak pas. Dan ini prosesnya saya potong-potong ya teman-teman. Nanti saya langsung skip hasilnya saja. Bernyanyi dan berkarya, ciptakan nada-nada imajimu. Tak punya pentas, tak jadi. Bermain musik, bernyanyi dan berkarya, ciptakan nada-nada imajimu. Tak punya pentas, tak jadi masalah. Jangan berhenti, teruslah berkarya. Bermusik bisa di mana saja, ruang sepi tak jadi kendala. Setelah drumnya sudah kita rekam, sekarang saya rekam instrumen bassnya. Ini bass saya, bass custom. Teman-teman yang belum ada bass bisa pakai VST bass juga ada itu.
bisa menggunakan gitar akustik ataupun elektrik. Lalu kemudian di DAW-nya pakai VST bass. Kayaknya di sini juga ada ya. Mungkin ini bisa dibahas lagi lain kali tentang VST bass. Ciptakan nada-nada imajimu. Tak punya pentas, tak jadi masalah. Jangan berhenti, teruslah berkarya. Bermusik bisa di mana saja. Ruang sepi tak jadi kendala. Berkarya tanpa batas usia. Bisa di musik kabar. Ciptakan nada-nada yang indah, kreasi tanpa batas lamanya. Berkarya tanpa batas usia. Bisa musik kabar. Musik kabar. Setelah sudah, sekarang kita merekam gitar elektrik rhythm menggunakan distorsi dari efek gitar. Ini efek gitar yang saya pakai. Cara routingnya dari gitar elektrik ke input efek gitar, lalu dari output efek masuk ke input channel 2 pada soundcard. Buat teman-teman yang belum punya efek gitar, bisa menggunakan aplikasi atau VST Guitar Rig. Oh iya, buat teman-teman yang belum mengenal apa itu VST atau Virtual Studio Technology, VST itu kalau pemahaman sederhananya adalah software untuk memanipulasi suara. Misalnya ya, seperti Guitar Rig yang saya bilang tadi. Guitar Rig itu adalah simulasi suara efek gitar tapi dalam bentuk software. Kalau yang ini kan efek gitar secara fisiknya ya, atau hardware. Nah, kalau gitar rig ini hanya berupa software, ya, semacam aplikasi. Ini teman-teman bisa pakai VST ini sebagai pengganti suara efek gitar asli. Jadi nggak harus punya efek gitar beneran untuk membuat project musik. Dan pilihan suaranya juga banyak. Layaknya efek gitar pada umumnya, ada drive, distorsi, delay, chorus, dan lain-lain. Nanti coba teman-teman cari sendiri dan download sendiri, di internet sudah banyak. Mungkin untuk pembahasan gitar rig dan VST akan saya coba buatkan videonya lain waktu ya. Tapi di sini karena saya punya efek gitar, maka saya nggak pakai gitar rig. Ini saya mulai merekam ya.
Dan itu tadi ritme gitar distorsinya. Dan ini ada tips tambahan yang biasanya saya pakai. Jadi hasil dari tag gitar tadi saya duplikat untuk mempertebal suara sound out-nya. Caranya klik kanan di kolom ini, lalu pilih duplikat track. Lalu pada bagian panning-nya, teman-teman setting ke kanan dan ke kiri. Misalnya, yang track gitar asli tadi, kita panning ke kanan. Untuk settingnya, yang di kolom ini, kalau defaultnya, ini kan di C ya. C itu maksudnya itu center, di posisi tengah. Ini kita geser ke kanan. Kita kira-kira dulu. Misalnya segini. Lalu yang duplikatnya tadi, yang track duplikat tadi, kita geser ke kiri. Samakan posisi pendingnya dengan yang kanan tadi. Angkanya. Nanti akan jadi seperti ini hasilnya. Ini kalau didengarkan pakai headset akan terasa suaranya di kanan kiri. Atau teman-teman juga bisa pakai tips yang kedua, yaitu teman-teman tag 2 kali part ritmenya. Dan nanti paddingnya disetting ke kanan kiri sama seperti tadi. Selanjutnya saya mau tag part melodi gitarnya. Ini saya mau isi suara melodi 2 suara. Nadanya sama, hanya yang satu suaranya besar, yang satunya suara kecil.
Untuk gitar melodi, tadi kan saya isi 2 suara berbeda, dan itu saya mau panning satu ke kanan, satu lagi ke kiri, biar terdengar jelas dan terpusat. Segini dulu mungkin. Oke, semua instrumen sudah terekam, dan ini hasilnya teman-teman. Main musik, bernyanyi dan berkarya, ciptakan nada-nada imajinmu. Tak punya pentas, tak jadi masalah. Jangan berhenti, teruslah berkarya. Bermusik bisa di mana saja. Buat sepi tak jadi kendala. Berkarya. Sekarang yang paling akhir tinggal take ulang atau rekam ulang vokalnya. Karena kan yang vokal saya merekam awal tadi itu cuma sebagai guide pengiring saja. Jadi guide gitar sama vokal tadi saya hapus